Kembali lagi di Sampul Said. Terus tonton Sampul Said. Ikuti, kita akan berikan informasi edukasi buat masyarakat secara keseluruhan. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Oke, saat ini kita ada di belakang proses vaksinasi yang dilaksanakan Samsat bersama Lantas Polres Penajam Pasir Utara dan Polda Kaltim. Yang hari ini informasinya yang hadir adalah Bapak Wakapolda. Insya Allah kita akan langsung konfirmasi terkait tentang keamanan penggunaan vaksin buat anak-anak yang hari ini dilaksanakan di Samsat. Informasi yang kita dapat bahwa Samsat hari ini menjadi leading sektor kegiatan vaksinasi. Ini Pak, terkait tentang kegiatan Samsat sendiri untuk vaksinasi ya. Agendanya gimana Pak? Ya, jadi memang kemarin hari Senin kami dapat perintah untuk berkolaborasi dari Pak Dirlantas mengenai Samsat. Jadi Samsat pun ingin peduli vaksin. Nah, jadi kemarin semua UPTD atas arahan Ibu Kaban untuk mengikuti dan untuk mendukung vaksin ini. Ada targetan khusus Pak terkait tentang kegiatan ini? Target tidak ada karena memang kami ikut kegiatan dari Polres, dari Pak Dirlantas, Nah, jadi apa nanti petunjuk Dirlantas selanjutnya kami akan ikut aja sesuai arahan dari Ibu Kaban. Bahkan ada agenda lanjutan Pak terkait tentang masa vaksinasi? Saya belum bisa pastikan karena memang kembali lagi Pak Dirlantas. Ini kan polanya sekarang grupnya Pak Dirlantas, kami dalam satu bidang Samsat. Jadi nanti support apa aja yang dilakukan untuk Samsat di untuk agenda ini Pak? Ya. Jadi semua kegiatan memang kami yang menghandle-nya untuk vaksinnya. Jadi untuk apa-apanya kami dipercayakan untuk dengan Pak Kapolres. Jadi kita siapkan tempatnya segala. Tapi untuk vaksin tetap kita minta kepada Pak Kapolres. Jadi kami siapkan sasarannya aja, sasarannya SD. Jadi kemarin saya berkomunikasi, kemudian juga vaksin. Nah vaksinnya ternyata dari provinsi sudah di-store ke sini. Nah saya oleh Ibu Temu diarahkan ke Puskesmas. Dan dari Puskesmas kita dapat informasi ada jadwal nama SD, akhirnya kita kolaborasikan. Ya, cukup baru Pak. Ya. Izin Pak Kadis terkait nama vaksin. Gimana tanggapan terkait agenda ini Pak? Ini agendanya kan kerjasama semua pihak ya, TNI, Polri, kemudian dari pemerintah provinsi melalui Samsat, pemerintah daerah juga, dinas kesehatan, kepala sekolah, guru-guru ya, terkhusus untuk orang tua siswa. Kami tentu menjadi program wajib bagi siswa-siswa untuk divaksin semua ya. Nah maka yang terpenting di kita adalah selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk ketersediaan vaksin dan kesiapan tenaga kesehatan. Tapi dari aspek siswa kami setiap hari pun tidak apa-apa ya, kita melakukan persiapan itu. Hanya saja barangkali kami juga melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa. Karena sudah baik oleh dinas kesehatan maupun dari paguyuban di sekolah ya, guru-guru. Tetapi bagi orang tua yang belum mengizinkan siswanya, anaknya untuk vaksin, perlu diketahui bahwa vaksin ini bukan persyaratan untuk PTM, tapi bahwa vaksin ini wajib adalah kewajiban bagi kita semua. Kita tidak tahu kemudian di kemudian hari atau tahun depan ketika mungkin vaksin itu menjadi persyaratan melanjutkan sekolah atau mau apa dan segala macam. Ini kan akan menyulitkan ya. Oleh karenanya kita berharap
para orang tua untuk dapat mengizinkan siswa-siswa untuk vaksin karena sudah dijamin pemerintah bahwa ini tidak ada efek-efek lain-lain. Ada orang tua yang sempat menolak, Pak? Ada banyak. Oleh karenanya dalam waktu dekat orang tua yang menolak itu akan kami lakukan sosialisasi ulang dari Dinas Kesehatan. Kemudian kami juga akan melibatkan majelis ulama ya. Barangkali ada beberapa warga kita yang terkaitan dengan keyakinan dan lain-lain, sehingga kita akan lakukan terus itu bersama dengan Polres dan Kodim setempat. Terima kasih. Vaksin ini diprioritaskan untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Target kita itu sekitar 1.000 untuk hari ini 1.000 orang. Ya insya Allah itu tercapai karena yang datang ternyata lebih dari 1.019 orang. Ya. Ada di berapa titik tadi, Pak? Itu tersebar di 4 titik. Di sini UPT Samsat Penajam, kemudian di UPT Samsat Pembantu di 3 kecamatan, Babulu, Waru, dan Sepaku. Terkait tentang keamanan dalam vaksin. Ya, jadi vaksin ini memang dipilih jenis yang sesuai dengan untuk anak-anak, yaitu jenis Sinovac. Karena Sinovac ini kan efeknya hampir boleh dikata tidak ada. Jadi dipilihlah vaksin ini karena lebih sesuai untuk anak-anak. Jadi kami menghimbau kepada orang tua, siswa dalam rangka mendukung pembelajaran 100%, pembelajaran tetap muka 100%, maka kita himbau supaya orang tua siswa memberikan dukungan untuk mengajak atau mengantar anak-anaknya untuk divaksin. Vaksin ini insya Allah aman, halal. Ya. Ada pola tersendiri nggak terkait tentang pemaksimalan vaksin untuk anak-anak di pemerintah, Pak? Ya. Ini memang akhirnya kita dibantu, disupport penuh oleh TNI dan Polri melalui Babinsa dan Babin Kamtipmas berkoordinasi dengan kepala-kepala sekolah yang ada di masing-masing wilayah. Kami di Kabupaten mengkoordinasikan dengan Kapolres, Dandim, Kadinkes, Kadisdik, dan beberapa satgas lainnya. Ada instruksi khusus untuk ke dinas, Pak? Ya, saya pikir ini kan sudah berjalan baik, tidak perlu lagi saya instruksi khusus karena kepala dinasnya juga sudah memahami. Target kita ini memang diupayakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan, mudah-mudahan bisa. Karena jumlah sasaran kita untuk anak usia 6 sampai 11 itu kurang lebih 17.500 lah, kurang lebih begitu ya. Yang pastinya saya lupa, tapi kurang lebih itu. Nah kalau rata-rata per hari kita bisa vaksin 1.000, ya paling lama 17 hari kan. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan normal. Terus dosis vaksin kita juga tersedia. Tapi setelah hari ini dan beberapa hari kemudian, nanti rencana BIN juga akan melakukan program yang sama dengan jumlah dosis sekitar 8.000. Ya alhamdulillah. Ya tinggal kita aja pemerintah daerah memberikan support. Mudah-mudahan bisa dengan dukungan operasional yang memadai untuk itu ya. Yang pertama, tapi vaksin keduanya bagi lansia dan anak di Kalimantan Timur. Itu saat ini posisi kita Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur sudah pada cakupan 62% untuk lansia, ya, untuk lansia. Jadi secara secara umum itu baik ya, karena udah 60%, ya. Yang kedua untuk anak dan anak usia 6 sampai 11 tahun. Saat ini kita baru masuk 29%. Karena memang baru diperbolehkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memvaksin anak usia 6 sampai 11 tahun itu baru 1 minggu yang lalu. Bagi wilayah-wilayah yang capaiannya belum 60%. Ya. Di kita
minggu yang lalu ada 5 kabupaten kota memang yang belum 60%. Tapi sekarang tinggal 4 kabupaten yang belum 60%. PPU sudah 64%. Luar biasa PPU ya. Untuk lansianya ya. Itu. Ada targetan khusus Pak terkait tentang masalah jumlah di anak-anak sendiri? Ya, target kita harus 100%. Anak-anak 6 sampai 11 tahun semua se Kalimantan Timur harus 100%. Ada waktu Pak yang dikasih Pak? Ada waktunya yang diberikan itu kalau tidak salah sampai 3 bulan ke depan. Ya, insya Allah semua harus. Pak, ini Ya. di masyarakat kan kontroversi masih Pak terkait tentang masalah vaksin buat anak. Bagaimana menjelaskan ke publik terkait tentang masalah ada ketakutan orang tua terkait anaknya vaksin? Baik, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat ya bahwa vaksin untuk anak 6 sampai 11 tahun pemerintah khususnya dari dinas dari Kementerian Kesehatan itu sudah menentukan vaksin yang digunakan adalah Sinovac ya, dan itu aman, satu halal karena anak-anak ini harus melakukan kegiatan sekolah tatap muka ya, pendidikan tatap muka, jadi pembelajaran tatap muka. Maka salah satu syaratnya harus divaksin agar untuk melindungi anak-anak kita semua gitu ya. Kalau anak-anak kita semua nggak dilindungi dengan vaksin, karena ini sekarang masih pandemi COVID, nanti repot lagi, ya. Jadi itu pemerintah. Jadi saya himbau bagi orang tua yang mempunyai anak tidak usah khawatir bahwa ini vaksin untuk melindungi anak-anak kita, agar anak-anak kita juga bisa salah satunya bisa sekolah, ya, belajar secara langsung bertatap. Karena untuk dipastikan ada informasi-informasi terkait tentang keamanan vaksinasi buat anak-anak. Tidak ada sih, nggak ada. Kalau rasa takut mungkin kalau bilang rasa takut tidak ada. Kalau orang semua bilang takut, semua orang takut pastinya. Tapi enggak lah. Yakin Bu ya? Yakin lah. Anaknya umur berapa Bu? 10 tahun. Nanti bulan 4 11 tahun. Anak SD, biasa Bu ya? SD. Terkait tentang keamanan vaksin buat anak ini gimana Bu? Kan di masyarakat ini masih jadi kontroversi Bu. Seharusnya sih tidak kontroversi lagi ya, karena kan sudah sekian puluh ribu, kalau untuk Indonesia jutaan dosis ya diberikan kepada masyarakat Indonesia. Khususnya untuk anak-anak ini jenis vaksin Sinovac ya, jenis vaksin Sinovac selama ini kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang kita kenal KIPI untuk vaksin Sinovac itu sangat minim ya. Ada tapi tidak berat. Ya, aman. Makanya salah satu pilihan kenapa untuk anak-anak itu Sinovac karena keamanannya cukup tinggi. Ya. Siap Dan. Siap Dan. Kalau teman-teman anggap informasi yang kita suguhkan itu bagian dari informasi yang penting buat dibagikan ke masyarakat, bantu sebar informasi ini agar masyarakat secara menyeluruh dapat informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan bantu komen di channel Sampul Said. Mantap.